Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita patut berbahagia karena hari ini merupakan hari Minggu penantian akan kelahiran Kristus yang biasa kita sebut sebagai Minggu Advent pertama. Inilah saat-saat kita mempersiapkan diri menyambut peristiwa istimewa bagi semua umat Kristen di dunia. Kita perlu ingat bahwa Minggu Advent adalah masa persiapan, penantian, dan pengharapan bagi kita. Marilah kita persiapkan hati kita memasuki Natal. Penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pengharapan akan pertolongan dan pemulihan dari Tuhan. Oleh sebab itu saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita segera masuk dalam ibadah pagi ini. Kita akan membaca silih berganti. Bersorak-soraklah hai seluruh bangsa, bersyukur hai seluruh suku bangsa. Bersukacitalah hai seluruh umat Tuhan yang datang di pelatarannya yang kudus. Sebab keselamatan menjenguk dari langit, suaranya menggelegar memenuhi jagat raya. Tuhan datang dengan kemuliaannya, keselamatan dikerjakan dengan tangannya sendiri, agung dan perkasa. Marilah kita bergembira menghampiri kekudusan hadiratnya. Kita beribadah kepada namanya yang mulia. Kita akan sambut dengan pujian pembuka Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Katakan dengan segenap hati. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu.
Ibadah Minggu pagi Advent pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus penyelamat dunia, Roh Kudus yang membaharui dan mempersatukan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat pembimbing pada hari ini terdapat di dalam Lukas 12 ayat 37 yang tertulis demikian: Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Mari kita sambut introitus kita dengan bernyanyi bagi nama Tuhan. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk ke dalam hukum kasih. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang tertulis demikian. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat sekalian, kita semua menyadari bahwa dalam hidup ini kita masih melakukan dosa dan masih seringkali menodai persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita, sebab firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik perkataan, pikiran maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk ke dalam berita anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah adalah kabar gembira bagi umat yang lemah. Ketika dinyatakan sebagai berita anugerah, maka ini merupakan pernyataan bahwa Allah yang Maha Murah itu mengampuni dosa-dosa umatnya. Dia tidak mengingat-ingat dosa umatnya dan membuka tangannya untuk manusia, umat milik kepunyaannya. Untuk itu marilah kita berdiri di hadapan Tuhan dan dengarkanlah berita anugerah Allah ini yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita respon dengan bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jiwa
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita akan masuk ke dalam penyalaan lilin Advent pertama. Untuk keluarga yang bertugas, saya persilakan untuk maju. Penyalaan lilin Advent pertama, lilin pengharapan. Kami nyalakan lilin pengharapan pada minggu Advent yang pertama ini untuk mengingatkan bahwa para nabi telah memberitakan kelahiran Yesus Kristus jauh hari sebelum Kristus lahir. Para nabi telah menyatakan bahwa kerajaan Allah akan datang melalui Mesias, Juru Selamat kita. Inilah pengharapan itu, Sang Juru Selamat lahir di dunia bagi manusia, bagi kita. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Pembacaan firman dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Untuk keluarga yang bertugas, jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita bangkit berdiri. Dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama demikian: Aku percaya Khalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya, pada Roh Kudus lahir dari anak darah Maria, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, kami mengundang untuk anak-anak, adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan sebelum masuk ke kelasnya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik, mari kita doakan anak cucu kita untuk ke ruang sekolah minggu mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak cucu kami Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kelas sekolah minggu mereka. Roh Kudus memberkati, memberikan hikmat. Juga untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan tersebut. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy ya, happy ye.
dalam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayan firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Anton Angko. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan dengan segenap hati. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi dan siang hari ini. Kami boleh punya kesempatan datang kembali kepada Tuhan dalam ibadah raya ini. Bapa, kami rindu untuk memuji Engkau dan kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus memberikan kami pengertian dan kemampuan kami untuk melakukan firman yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu Bapak kekasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini tema kita nubuat tentang Raja Kemuliaan
nubuat tentang Raja Kemuliaan. Kita akan baca bersama-sama. Bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10. Saya akan bacakan. Mazmur 24 ayat 7 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Maranatha, Maranatha. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk di Minggu Advent pertama. Ya, Minggu Advent pertama, kita akan sampai kepada Minggu Advent kedua untuk sampai kepada kelahiran Tuhan Yesus yang kita akan rayakan bersama-sama. Kita masuk dalam minggu penantian ini. Kalau kita melihat dari bacaan Mazmur 24 ini ayat 7 sampai dengan 10, ini perjanjian lama dan perjanjian baru semuanya disatukan menjadi satu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, nubuatan dan pada masa itu nubuatan itu masih dalam penantian, gitu ya. Tapi sekarang kita sudah masuk dalam penyelamatan melalui Yesus Kristus untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Ayat-ayat ini menunjukkan Mesias atau penebus juru selamat Tuhan Yesus yang dijanjikan itu. Pada masa itu orang masih hanya sampai kepada nubuatan yang belum tahu kapan gitu loh ya. Tetapi kita sudah ada di era itu, sudah ada di zaman itu, sudah ada di masa ini. Masa di mana kita sedang menantikan perayaan Yesus lahir. Diingatkan kembali bahwa Yesus Tuhan bukan hanya raja di dunia, tapi dia mau ada di hati kita. Yesus Tuhan bukan hanya sebagai orang-orang yang tahu Yesus Tuhan karena Kristen. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita itu dalam Lukas 2 ayat 14 yang tadi sudah kita bacakan, Lukas 2 ayat 14. Kalau dalam pujian dalam Gita Bahari, Gita Bakti itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang jadi masalah adalah kita orang Kristen ini berkenan enggak padanya? Kita orang Kristen, bahkan kita bisa bilang kita orang Kristen dari kecil, bahkan dari nenek moyang kita. Tapi berkenan enggak pada Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang harus menjadi pergumulan kita. Tuhan minta kita untuk menilai hari-hari kita. Waktu-waktu yang Tuhan berikan. Apakah berkenan pada Tuhan? Kalau tidak, cepat menerima Tuhan secara pribadi. Berikan kesempatan Tuhan yang raja atas hidup kita. Bukan diri kita. Tuhan yang raja dalam diri kita. Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada daun, ada bunga, ada buah. Yang berkenan pada Tuhan itu buah. Dari buahnya, bukan dari daunnya.
bukan dari bunganya. Ada daun, ada bunga, ada buah. Yang diminta Tuhan dari orang-orang yang percaya kepadanya, buahnya, dampak dari hidup kita. Bukan gayanya, bukan daunnya, bukan gayanya, bukan bunganya, buahnya. Ada orang yang punya pohon, bagus daunnya, lebat. Waktu musim buah, daunnya pun banyak. Ini udah tahap kedua nih. Tahap pertama, daunnya banyak, lebat. Kalau hanya sampai dilihat di daunnya, kita bilang oke punya. Karena lihat daunnya. Tahap kedua, ada bunganya. Bunganya pun masih banyak, kita masih bilang mantap punya. Habis oke punya tuh mantap punya. Musim hujan datang, rontok. Musim hujan datang, rontok. Musim hujan tuh kan harusnya membuat daun menjadi bagus, bunga menjadi bagus, buahnya juga bagus. Tetapi musim hujan bisa membuat rontok bunga. Daun mungkin masih bertahan lebat, bahkan bisa rubuh tiban rumah, merubuh, mengganggu rumah dari daun itu, dari ranting-ranting itu. Makin gak dapat lagi buahnya, makin tidak terjadi lagi buahnya. Yang Tuhan Yesus minta dari kita, agar kita berkenan kepadanya, adalah buah dari kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 1 ayat 14, saya akan bacakan Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita nggak ragu lagi. Kalau tanya di sini yang hadir, orang Kristen, pasti orang Kristen, kalau nggak gereja. Percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan, Tuhan Yesus percaya kita nggak? Kita percaya dia percaya kita enggak? Karena hidup kita seringkali tidak berkenan kepadanya. Ibu bapak saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, ini penting menjadi renungan bagi kita untuk memasuki Advent pertama ini, untuk kita sampai kepada penantian kita pada Advent yang keempat nanti, kita persiapkan diri kita. Apakah Tuhan lahir sebagai raja dalam hidup kita? Apakah Tuhan hanya lahir di dunia? Apalagi udah di dunia 2000 sekian tahun yang lalu lagi, lebih jauh lagi. Nggak terjadi dalam kita. Orang lain tidak merasakan hal itu. Jangankan orang lain, keluarga saja tidak merasakan hal itu. Yang paling dekat dalam keluarga tidak merasakan ada buah dari Tuhan dalam hidup kita. Nggak terjadi perubahan. Yang ada hanya daun keren, bunga masih keren, buah rontok. Sedangkan itu yang berkenan kepada Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, harus lebih jelas lagi kita pahami bahwa yang Tuhan minta dari kita, dia lahir dalam hidup kita. Ada terjadi perubahan dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari hidup yang sembarangan menjadi hidup yang Raja Tuhan itu sendiri berkuasa dalam kita. Kita nggak cocok, kita nggak suka, kita nggak terima, tetapi kita konsekuen. Karena kita menerima Tuhan sebagai Raja, kita undang Yesus Tuhan untuk terus memonitor kita, menjaga kita, memelihara kita, agar kita terus terjaga dalam perlindungan dan berkat Raja
Tuhan yang lahir dalam kita. Beberapa kesempatan yang lalu saya sering sampaikan bahwa diri kita punya kemampuan bukan hanya bohongin orang. Diri kita punya kemampuan bohongi diri kita. Perjuangan yang paling berat adalah mengalahkan diri kita. Oleh sebab itu, berikan kesempatan Yesus Tuhan lahir dalam diri kita dan berkuasa, agar kekuatan yang ada pada Tuhan Yesus ada dalam diri kita untuk mengalahkan kekuatan yang ada dalam diri kita yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya ulangi ya, di dalam diri kita ada kekuatan yang tidak berkenan pada Tuhan. Di dalam diri kita ada kekuatan yang tidak berkenan dalam Tuhan. Daging, roh penurut daging lemah. Tetapi jangan daging yang diandalkan. Seringkali kan iblis menjebak kita. Kita dibuat ingatan, roh penurut daging lemah. Lalu andalkan daging. Bukan. Andalkan roh. Roh itu kalau kita terima Tuhan Yesus secara pribadi, Roh Kudus diberikan pada kita. Roh Kudus itu yang monitor kita. Roh Kudus itu yang menginformasikan kepada kita. Roh Kudus itu yang membuat kita menang melewati hari-hari kita yang jahat. Saudara akan kalah lagi dan kalah lagi, gagal lagi dan gagal lagi, kalau Tuhan tidak diberikan kesempatan berkuasa atas kita. Dia katakan, aku yang pelihara kamu. Kalau kita terima Tuhan secara pribadi, Tuhan Yesus lahirlah di hatiku. Setelah dia lahir, kita terima, berikan kesempatan dia berkuasa dalam segala hal dalam hidup kita. Tidak ada lagi yang kita sayang dalam diri kita. Tidak ada lagi yang kita pegang dalam diri kita. Tuhan Yesus, Engkau Raja dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Bertakhtalah dalam hidupku. Kalau ada ucapan dengan pengertian yang tulus kepada Tuhan, maka saudara akan diberikan kemampuan untuk menang dalam melewati hari-hari yang jahat ini. Kita akan meninggalkan tahun ini. Ada minggu Advent pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu meninggalkan tahun 2022. Kalau ada Tuhan lahir dalam diri kita, kita bisa injak kekuatan-kekuatan yang mengalahkan diri kita, karena ada Tuhan dalam diri kita. Kalau tidak, kekuatan dalam diri kita akan menginjak kita. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan itu. Bukan supaya saudara kenal, bukan supaya saudara tahu Yesus Tuhan Raja, bukan tahu, bukan, gak cukup. Saudara akan kalah lagi dan kalah lagi, supaya masuk Raja kemuliaan atas diriku, atas keluargaku. Ibu, bapak, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita, kita banyak melihat orang yang kalah lagi dan gagal lagi. Saya prihatin dan menangis pada waktu hakim mengatakan, Bapak Sambo sehat? Tahu nggak jawabnya apa? Sehat yang mulia, puji Tuhan. Aduh, sehat pakai puji Tuhan lagi, terus nembak orang lagi. Sehat yang mulia, puji Tuhan. Ada tambahannya. Saya mau kasih tahu saudara, ada kalimat-kalimat yang kayaknya memuliakan Tuhan, harusnya memuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Sehat yang mulia, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada contoh-contoh yang buruk di depan kita,
Itu untuk kita tahu dan untuk kita tidak lakukan seperti itu. Tidak berkenan pada Allah. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi salah dan benar kita tidak boleh tidak tahu. Saya ulangi ya. Kita tidak boleh menghakimi, tetapi salah dan benar tidak boleh tidak tahu. Nanti hidup kita sebagai orang Kristen hidup yang kompromi. Karena tidak tahu salah dan benar. Salah kita harus berani mengatakan salah. Benar harus kita akui itu benar. Tuhan janji untuk Yesus Kristus itu datang dalam dunia. Pada masa itu akan datang. Nubuatan-nubuatan sudah dikisahkan. Dan kita ada di zaman itu. Kita punya kesempatan tidak bertemu dengan kejahatan model-model zaman perjanjian lama. Bagaimana Yunus tidak mau masuk ke Niniwe karena kejahatannya itu keterlaluan. Jahatnya itu kalau kita pernah lihat beberapa video beberapa waktu yang lalu yang sekarang sudah mulai agak kendor gitu ya. Itu bagaimana daerah Niniwe itu di sekitar Irak itu ya. Itu zaman dulunya itu kejahatannya sudah biasa yang namanya potong orang. Kalau kita kan biasanya potong ayam. Potong babi aja mungkin nggak, paling ada beli daging babi gitu ya, tapi nggak potong babi di rumah gitu loh. Potong ayam masih mungkin. Itu pun sekarang sudah beli di pasar, sudah dipotong. Tapi masa itu kejahatannya itu sampai potong orang. Dan itu ditonton, dipertontonkan kejahatan itu. Itulah sebabnya Tuhan mengirimkan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus untuk lahir dalam dunia ini. Tetapi dia mau Yesus lahir di hati kita. Yohanes 3 ayat 3. Ini bacaan yang kita sudah hafal mungkin, tetapi ini penting diingatkan kembali. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jangankan masuk, lihat nggak bisa. Tetapi kalau orang menerima Tuhan secara pribadi, dia belum lihat, dia belum masuk, tapi dia percaya, saya akan masuk ke sana. Saya akan sampai ke sana. Kita berpegang pada alamat yang jelas. Aku bersama Yesus ke sorga. Alamatnya jelas. Jadi nggak ragu-ragu menjalani hidup ini, nggak ragu-ragu. Saya pada waktu hadir yang lalu, kalimatnya Yosua, ya, itu kalimat yang singkat, tetapi sangat berkat. Kami percaya Tuhan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus tahu Papa mengasihi Tuhan Yesus. Itu bagi saya clear, cukup. Saya percaya Tuhan Yesus tahu Bapa mengasihi, Papa saya mengasihi Tuhan Yesus. Kalau sampai di situ, itu berarti jelas alamatnya itu sorga. Karena tempatnya Tuhan Yesus di sorga. Kita menjalani hidup ini sekalipun bertemu dengan persoalan-persoalan, sakit, penyakit, masalah, dan segala macam persoalan yang bisa kita hadapi di tengah-tengah kehidupan. Tetapi kalau kita jelas dan percaya dia, Yesus secara pribadi, dan mencintai Tuhan dengan takut akan Tuhan, alamatnya jelas, ke sorga. Ucapan sederhana, tetapi kalimat yang benar dan menguatkan. Saya percaya dan tahu, Tuhan tahu Papa mengasihi Tuhan Yesus. Jangan sampai anak kita bingung. Papa memang Kristen, tapi saya nggak jelas, nggak sama firman Tuhan. Lalu,
Saudara, saya bertemu dengan kasus-kasus seperti begini. Om bukan apa-apa, Om. Papa bukan hanya rajin, Papa majelis. Tapi nggak terjadi di rumah. Prihatin. Anaknya saja tidak lihat bahwa papanya punya hubungan baik dengan Tuhan. Anaknya tidak melihat bapaknya berkenan pada Allah. Kan yang paling dekat kan keluarga. Keluarga yang beritahu itu pada saya. Om bukan apa-apa, Om. Papa majelis, Mama guru sekolah minggu. Tapi kita di rumah nggak melihat hal itu. Banyak daun, banyak buah. Banyak daun, banyak bunga, tidak berbuah. Jangankan tetangga, jangankan orang lain, anaknya nggak lihat. Anaknya tidak lihat bahwa bapaknya takut Tuhan. Anaknya tidak lihat bahwa bapaknya berbuah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian dalam Tuhan Yesus, lingkar yang paling kecil adalah keluarga kita. Mau tahu Tuhan berkenan pada kita apa tidak? Cari informasi di rumah. Saya ulangi ya. Lingkaran yang paling kecil adalah keluarga. Mau tahu kita berkenan pada Tuhan apa tidak? Tanya di rumah. Jangan tanya sama teman mabok. Jangan tanya sama teman-teman yang ngawur. Tanya di rumah. Saya berkenan enggak pada Tuhan? Kalau tidak, harus terima kalau memang anak mengatakan tidak. Datang bersama-sama anak kepada Tuhan, minta Tuhan lahir di hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini harus diberitakan. Ini harus diberitahu. Enggak enak, enggak apa-apa, tapi harus diberitahu. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh membuat jemaat terbuai dengan pengertian yang nyasar. Saya ulangi ya. Sebagai hamba Tuhan tidak boleh menyampaikan yang membuat jemaat nyasar. Kita harus keras menyampaikannya, tujuannya supaya jemaat sembuh, sehat, berkenan pada Tuhan. Karena bukan hanya daun dan bunga yang dibutuhkan Tuhan, tapi buah. Biarlah hal ini boleh menjadi pengertian yang benar bagi kita sekalian. Nubuat tentang Raja kemuliaan, hidup kita harusnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Minta Tuhan benahi kita setiap hari, setiap saat. Benahi saya Tuhan, perbaiki saya Tuhan. Tuhan katakan, aku yang pelihara kamu. Dipeliharanya mau, diaturnya nggak mau. Kalau dipelihara mau, itu harus bisa diatur. Jangan kita yang berkuasa atas hidup kita. Kalau saudara berkuasa atas diri saudara, saudara bikin suka-suka saudara dalam hidup ini, saudara akan rusak. Cepat atau lambat, jebur. Jebur dalam dosa. Jebur dalam kejahatan. Tenggelam dalam kejahatan. Tenggelam dalam mempermalukan Tuhan, tidak menjadi saksi Tuhan. Ibu apa yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan dalam introitus kita, dalam Lukas 12 ayat 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya, berbahagialah. Jadi kalau saudara berbahagia, mau berbahagia, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika Tuhan datang. Kita nggak tahu Tuhan datang kepada kita kapan. Secara pribadi, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah, waspadalah. Karena kita nggak tahu Tuhan datang kapan pada kita. Jangan santai-santai.
Jangan sampai Tuhan datang menjemput kita, kita dalam kondisi didapati tidak berkenan pada Allah. Contohnya tadi saya sudah sampaikan, daunnya banyak, ya, bunganya banyak, nggak berjaga-jaga, giliran orang mau merasakan buahnya, nggak ada. Kalau nggak salah kemarin bunganya banyak, iya bunganya banyak. Tapi terganggu dengan hujan dan hama. Kenapa terganggu hujan dan hama? Karena tidak berjaga-jaga. Hidup kita juga demikian. Kalau kita tidak berjaga-jaga, itu bukan pada waktunya keren. Orang melihat keren, berdaun dan berbunga. Giliran Tuhan datang kita nggak berjaga-jaga, tidak didapati ada yang layak dan pantas dan berkenan kepada Allah dari hidup kita. Ibu Bapak dan kekasih dalam Tuhan Yesus, maaf ya, saya harus berbicara agak keras ya. Karena saya nggak mau kita tumbuh hanya daun dan bunga. Saya tahu benar Tuhan minta buah dari hidup kita. Iblis mau kita bangga dengan daun kita. Keren gitu loh. Sampai di bunga keren. Sampai di buah, maaf ya. Masih mending, masih minta maaf. Tuhan masih pulihkan. Tetapi kalau masih merasa keren, padahal nggak ada buah, repot. Dia masih ngebayangin daunnya dan bunganya banyak. Dia masih merasa di kepalanya tuh keren, masih keren gitu ya. Padahal buah itu bukan dia yang katakan, orang yang rasakan, nanti orang yang beritahu keren. Bukan kita yang bilang keren, orang lain yang bilang keren. Gitu. Hari ini saya sampaikan, bagaimana kesaksian Yosua menyampaikan, saya tahu benar, Papa mengasihi Tuhan, dan Tuhan Yesus tahu itu. Saya harus kasih tahu, keren. Jangan kita yang bilang keren, biar orang lain yang melihat, mendengar, menyaksikan keren. Sampai akhir tetap menjadi berkat dan keluarga melihat buah dari imannya, buah dari pengharapannya pada Tuhan. Jangan malu-malu bertanya pada anak. Papa, mama, berbuah enggak menurut kamu? Harus terbuka. Demi kebaikan diri kita dan keluarga kita. Kalau kamu lihat tidak berbuah, Papa harus minta maaf pada Tuhan dan pada keluarga. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah di minggu Advent pertama ini menjadi bahan renungan kita bersama. Ayat yang selanjutnya dari introduksi kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan dilayani Tuhan. Hidup orang-orang yang percaya pelayan Tuhan. Tetapi kalau dia berkenan pada Allah sebagai pengikut Kristus, karena Yesus yang raja dalam dirinya, firman Tuhan katakan, aku akan melayaninya. Ibu Bapak dan kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah setiap kita boleh berikan kesempatan pada Tuhan untuk Kristus lahir di hati kita. Minggu Advent pertama ini, kesempatan Tuhan beritahukan kepada kita, agar Tuhan berkenan pada kita, minta Kristus lahir dalam hidup kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara, angkat tangan, semua sikap berdoa, angkat tangan yang menerima Tuhan secara pribadi.
Saya akan tunduk kepala, biar Tuhan dan Roh Kudus yang menyaksikan tangan saudara terangkat. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi dan siang hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar Kristus lahir di hati kami, merubah hidup kami, menguasai hidup kami, berkuasa atas hidup kami, agar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan. Berikan kesempatan Engkau lahir dalam hati kami. Engkau menjadi Raja dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkuasalah Tuhan. Tolong kami agar kami berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita kembali tunduk kepala untuk masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami kembali datang kepada Tuhan dalam rangkaian doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Menyerahkan pemerintah, Presiden Bapak Joko Widodo dalam menghadapi segala persoalan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini. Mohon pengampunan Tuhan, agar mereka boleh berbuah banyak bagi Tuhan. Dijauhkan dari paham radikal dan terorisme, dari bencana alam di Indonesia, bencana Cianjur pasca gempa bumi. Berdoa untuk masyarakat yang terdampak dan pemulihan baik mental dan kerusakan infrastruktur. Berdoa untuk pemulihan dalam semua sektor. Dalam menghadapi endemi COVID-19 ini, mereka yang mengalami kesakitan mohon pertolongan Tuhan dalam segala pergumulannya. Kami berdoa untuk mereka yang sakit dalam masa pemulihan, Bapak Denny Nanggolan, Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angkau, Ibu Pendeta Arlin Angkau dalam pemulihannya, Ibu Go Po Gyok Hwa, Pendeta Hans Tuana Kota, Pendeta AF Bernard, Bapak Saat Embunan, Bapak Pendeta Nenggolan, anak kekasih dari Pendeta Sony Nenggolan dalam kesakitannya, mohon kesembuhan Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, Engkau yang pelihara kami, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau tabib yang ajaib yang sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mempunyai pergumulan kesehatan. Dalam doa yang tidak terucapkan, kami sampaikan kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Setiap pribadi yang datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan jamah. Mohon Tuhan jawab dan Tuhan berkati. Berikan kesembuhan daripadamu Bapa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Sukmawan, agar tetap kuat dan tabah atas dipanggilnya Bapak Haryadi Sukmawan ke pangkuan Bapa di sorga. Kami berdoa untuk gereja dalam pelayanannya, dalam penginjilan. Kami berdoa juga untuk sinode, Bapak Pendeta Ronald Manaru sebagai ketua sinode. Kami berdoa dalam perlindungan Tuhan. Dalam segala rencana ke depan, biarlah berjalan dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatian para pelayan Tuhan di GKI Persekutuan, Gembala Sidang Ibu Pendeta Riana Manjadewi. Kami berdoa untuk para majelis. Kami berdoa untuk komisi-komisi. Berdoa untuk seluruh jemaat dalam segala pergumulan yang tidak terucapkan. Kami berdoa untuk jemaat yang pergumulannya perekonomian, pekerjaan dan lain-lain. Kami tetap percaya Tuhan yang pelihara kami.
dan Tuhan tetap punya cara untuk memimpin, melepas, dan menolong kami. Untuk jemaat lansia, biarlah tetap bersyukur dalam segala keadaannya dan tetap mempergunakan kekuatan kesehatannya untuk Tuhan. Kekuatan kesehatannya diberikan kepada Tuhan dalam segala keberadaannya, dalam segala keterbatasannya. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Duta Anggraini 21 November. Kami berdoa untuk Bapak Christian Yusak 23 November. Kami berdoa untuk Saudari Maria Carlota Nur Saleh 24 November. Kami berdoa untuk Ibu Anita Widya Stuti 26 November. Kiranya anak-anak Tuhan yang berulang tahun boleh terus bijaksana menghitung hari-harinya dengan baik dan terus waspada, berjaga-jaga agar menyenangkan hati Tuhan, agar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Guru-guru sekolah minggu diberikan hikmat untuk tetap mendampingi anak-anak dengan kuasa Roh Kudus, membimbing kepada firman yang hidup itu. Kami berdoa untuk lingkungan tempat kami tinggal, jemaat berada di tempat ini tetap dalam lingkungan gereja RT 01 RW 06B, tetap dalam sukacita dan persaudaraan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu.
Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti 2 minggu berturut-turut sudah diumumkan bahwa pada hari ini akan ditetapkan atau dilantik, dikukuhkan Ketua Komisi Diakonia. Pada dasarnya semua sidang jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan serta melayani sesama manusia. Namun ada orang-orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan dan diutus pada hari ini Ketua Komisi Diakonia. Walaupun tugas, tanggung jawab dan wewenang dari setiap orang berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk nama Tuhan dimuliakan. Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-7 dan ayat 11 sampai dengan 16 demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kepada Sekretaris Jemaat, saya persilahkan untuk membacakan surat keputusan, dan saya persilahkan Ibu Liana Sipahutar untuk berdiri. Keputusan Majelis Pekerja Jemaat Gereja Kristen Ogemene Indonesia Jemaat Persekutuan nomor B/SK-MPJ-MPG-11/2022 tentang peneguhan pengurus komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2022 sampai dengan 2024. Dengan kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan sebagai berikut. Pertama, nama sebagaimana terdapat dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini diberikan jabatan sebagaimana terdapat pada kolom 3 untuk komisi sebagaimana kolom 4. Kedua, dalam melaksanakan pelayanan, setiap komisi harus tunduk dan taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja, dan peraturan lain yang berlaku di Gereja Kristen Ogemene Indonesia. Ketiga, penjabaran tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain akan diatur kemudian. Keempat, bila di kemudian hari terdapat kesalahan atau hal yang tidak tepat, akan dilakukan perbaikan seperlunya. Kelima, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bekasi tanggal 27 November tahun 2022. Majelis Jemaat Gereja Kristen Ogemene Indonesia, Jemaat Persekutuan, Penetua Alexis Sangeroki, Ketua MPJ, Penetua Sujaryono, Sekretaris MPJ,
Pendeta Riana Manjadewi SE MACM, Gembala Sidang. Lampiran surat keputusan nomor B-05-SK-MPJ-JP-11-2022 tanggal 27 November tahun 2022. Perihal susunan pengurus komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2022 sampai dengan 2024. Susunan kepengurusan komisi-komisi di lingkungan GKUI Jemaat Persekutuan periode 2021 sampai dengan 2024. Nomor 1. Nama Liana Sipahutar, jabatan Ketua Komisi Diakonia, ditetapkan di Bekasi tanggal 27 November tahun 2022. Majelis Pekerja Jemaat Gereja Kristen Ogemene Indonesia Jemaat Persekutuan. Penetua Alex Tangeroki, Ketua MPJ, Penetua Sujaryono, Sekretaris MPJ, Pendeta Riana Manjadewi SE MACM, Gembala Sidang. Setelah kita mendengarkan bersama surat keputusan oleh Sekretaris Jemaat, saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah berdiri di depan kita Ibu Liana Sipahutar yang akan diteguhkan sebagai Komisi Diakonia, agar menjadi nyata kepada kita bahwa Ibu Liana Sipahutar bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Saya mempersilahkan untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi dalam meresponi panggilan Tuhan ini. Pertanyaan yang pertama, yakinkah saudara bahwa melalui tata cara yang sah saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi ketua Komisi Diakonia? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Yang ketiga, apakah saudara berjanji untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas sebagai ketua Komisi Diakonia dengan rajin dan setia, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pedoman organisasi, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara? Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah jawab saudara? Selanjutnya, silakan saudara Ibu Liana yang akan diteguhkan untuk menjadi Ketua Komisi Diakonia memperkatakan komitmennya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Amin. Setelah kita bersama-sama mendengar jawaban dari Ibu Liana Sipahutar dan juga janji komitmennya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengundang untuk pendeta dan juga majelis untuk maju ke depan. Ibu Liana Sipahutar juga naik ke altar.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sehati, kita berdoa untuk saudara kekasih kita yang pada hari ini diteguhkan sebagai Ketua Komisi Diakonia. Mari kita berdoa. Dengan kuasa Allah, kami teguhkan saudara sebagai Ketua Komisi Diakonia di lingkungan Gereja Kristen Oikumene Indonesia Jemaat Persekutuan. Kiranya Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil Saudara Liana Sipahutar dalam pekerjaan pelayanan ini, menerangi Saudara Liana Sipahutar dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Amin. Majelis, saya persilahkan untuk kembali dan Ibu Liana akan menerima surat keputusan dari Ketua Majelis. Bapak Ibu Saudara, terimalah saudara kita ini sebagai pelayan Tuhan yang akan kita bersama-sama bergandengan tangan untuk nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil kita memberikan persembahan di depan yang telah disediakan, kita memuji Tuhan. Kubawa korban syukur dan dimulai dari sebelah kanan Bapak Ibu Saudara. Tersungkur
Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan ini sesungguhnya berasal dari tangan-Mu. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan syukur hati kami ini. Amin. Persilakan duduk kembali. Akan kami bacakan warta jemaat hari Minggu tanggal 27 November 2022. Pertama, terima kasih kepada Pendeta Anton Angkau STH atas firman yang telah disampaikan pada hari Minggu Advent pertama ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak serta keluarga dan juga pelayanan Bapak. Kedua, terima kasih kepada Gembala Sidang Pendeta Riana Manjadewi, SE, MACM, yang telah melayani peneguhan Ketua Komisi Diakonia pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu, keluarga, serta pelayanan Ibu. Ketiga, ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 pukul 17 atau jam 5 sore hari ini dengan tema Ingat Kasih-Nya dan akan dilayani oleh Pendeta Monty Montezuma. Keempat, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Haryadi Sukmawan pada hari Selasa 22 November 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 di San Diego Hills. Keluarga besar GKOI Jemaat Persekutuan mengucapkan turut berduka cita. 5. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Keenam, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marudut Manik dari Bimas Kristen Bekasi yang telah mengikuti ibadah bersama kami di GKOI Persekutuan. Kiranya Bapak mau berkenan untuk berdiri. Terima kasih Bapak. Ketujuh, perayaan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 waktu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau 4 sore bertempat di gereja. Dan yang terakhir,
kami persilahkan kepada Bapak Mangaraja Hutauruk untuk menyampaikan ucapan terima kasih keluarga besar Hutauruk kepada jemaat. Kepada Bapak Mangaraja Hutauruk kami persilahkan. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Bapak Pendeta Anton, Ibu Pendeta Riana Manjadewi, Ibu Pendeta Riana Manjadewi, Bapak Ibu Majelis yang saya kasihi, Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi. Izinkanlah saya atas nama keluarga besar Hutauruk, khususnya keluarga mendiang Penatua Nathan Hasiholan Hutauruk SE, suami daripada Anggi Buru kami, Agnes Borus Litonga, papa dari Yosua Hutauruk dan Samuel Hutauruk. Saya selaku abang mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta dari Sinode, dari penasihat Sinode, dari pendeta jemaat, Bapak-Bapak Ibu Majelis, Bapak-Bapak Ibu-Ibu Jemaat, dan adik-adik dari jemaat yang telah memberikan doa, motivasi, simpati, dan empati atas berpulangnya Adinda Penatua Nathan Hutauruk yang telah sama-sama kita antarkan ke tempat pemakaman dia terakhir pada tanggal 18 November yang baru lalu. Sebagaimana khotbah dari Bapak Pendeta Anton tadi, kita percaya pada hari Kamis sebelum dia besoknya dipanggil Tuhan, malam-malam dia masih beribadah di kamar, membaca firman, bernyanyi, berdoa. Dan pagi-pagi setelah sarapan, dan kebiasaan kita umat Tuhan pada saat sarapan pasti kita berdoa kepada Tuhan. Kami percaya perpisahan dia dengan keluarga adalah berdoa kepada Tuhan. Kami percaya saat-saat terakhir dia di dunia menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus, dia pasti sudah berserah pada Tuhan. Karena selesai sarapan jam 6 ya, 6 pagi dia berdiri, mau duduk nonton televisi, dia terjatuh. Dan menurut perkiraan dokter, mungkin saat itu dia telah mengembuskan nafasnya yang terakhir. Mari kita bawa dalam doa keluarga Anggi Boru, Yosua dan Samuel. Lanjutkan cita-cita perjuangan Papa. Papa adalah penatua. Papa telah menunjukkan buah kasihnya. Jadi bukan saja daun, bunga. Dia ini semua yang datang mengatakan kau adalah orang yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati gereja kita, Okumene Indonesia Jemaat Persekutuan dan Sinode. Shalom. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita
mengajak jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan dengan hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita terus membawa kita untuk kita rindu menghasilkan buah dimanapun Tuhan tempatkan kita. Pulanglah, saudara-saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk dan saat teduh.
Ibu Bapak Majelis kami undang untuk ke depan. Jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan tetap semangat dan berbuah banyak bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Oh, thank you Om. Thank you Om. Bahwa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejagaan